Rekan dosen masih ngebawa map tebal yang isinya dupa. Ini udah nggak berlaku lagi loh dan udah berakhir. Mulai tahun 2025 ini, nggak ada lagi pengajuan angka kredit pakai cara manual. Nggak ada lagi revisi bolak-balik cuma gara-gara bukti nggak matching. Semua sistem promosi jabatan akademik udah berubah total semenjak disahkannya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Cukup menarik nih buat dibongkar lebih dalam lagi. Kesempatan kali ini, kita bakal bedah kenapa dupa bukan jadi media penilaian lagi, bagaimana persyaratan promosi terbaru di tahun 2026, revolusi sertifikasi dan promosi, bukan dupa lagi. Oke, di regulasi baru ini cukup mengubah cara dosen dinilai. Bukan dari banyaknya kertas yang udah dikumpulin kayak nota belanjaan, tapi dari kompetensi, kinerja yang terukur dan rekam jejak tridharma yang kebaca sistem. Bukan dupa, tapi portofolio digital. Kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya yang berubah secara terstruktur. Dari dupa ke portofolio kompetensi, regulasi baru ngebawa perubahan mendasar ya rekan dosen semuanya. Mulai dari, nggak ada lagi angka kredit manual, semua penilaian berasal dari data otomatis sister, termasuk publikasi, BKD, pengabdian, dan rekam pelatihan. Penilaian nggak cuma kuantitatif, tapi juga kualitatif berbasis kompetensi, yang artinya rekan dosen nggak bisa sekedar ngumpulin kegiatan aja, tapi juga benar-benar harus ngebuktiin kapasitas sebagai pendidik profesional. 4 jenjang tetap, tapi penilaiannya berubah. Oke, seperti yang udah kita ketahui nih sama-sama terkait jenjang jabatan fungsional, yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai profesor. Sekarang indikator naik jabatan berubah dari beberapa angkanya, jadi apakah kompetensinya terbukti? Contohnya, di bagian portofolio ABC sekarang ini jadi A. Kompetensi pedagogik, OBE, RPS atau CPNK, B. Profesional, publikasi, riset, dan inovasi, C. Sosial, dalam kutip kolaborasi dan jejaringnya, D. Kepribadian, integritas, dan etika profesi. Delegasi penilaian ke LL Dikti atau PTNBH. Nah, mulai di tahun 2026 ini ya rekan dosen, semua hal mulai dari proses yang dulunya harus ke pusat, sekarang didelegasikan. LL Dikti dan PTNBH punya kewenangan memverifikasi dan menilai. Dirjen cuma menangani kasus khusus, loncat jabatan, dan profesor. Ini ngebuat proses jadi lebih cepat, transparan, dan sesuai kondisi nyata rekan dosen di lapangan. Setelah paham kerangka revolusinya, maka promosi jabatan akademik ini diibaratkan bangunan utama. Sekarang kita masuk ke mekanisme baru. Gimana sih rekan dosen naik jabatan secara reguler? Dosen muda yang ambisius mau kejar cerdas tahun ini, tapi mimpinya ketahan karena naskahnya ditolak Sinta bertubi-tubi. Masalah klasik, ada di soal nulis tanpa paham template dan aim atau scope jurnal. Hasilnya udah pasti waktunya habis cuma buat nunggu jawaban yang isinya aja ke-reject. Sampai akhirnya ketemu rahasia jawaban dari masalah yang dialami lewat e-course dunia dosen. Sinta Scopus Mastery dari draft ke accepted, rahasia publish jurnal bereputasi. Tembus Sinta itu ada polanya, nggak sampai sebulan setelah revisi total. Naskahnya langsung under review. Mau senasib kalau kayak gini jadinya? Jangan trial error sendirian. Klik link di bawah ini dan mulai perbaiki naskahmu sekarang. Syarat dan uji kompetensi promosi reguler. Masuk ke tahap promosi nih yang disesuaikan sama Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Promosi reguler tetap ada ya, tapi perlu digarisbawahi ya. Kalau parameternya jauh lebih terukur dari sebelumnya. Jadi nggak cuma angka kredit, tapi juga uji kompetensinya. Kita breakdown satu-satu. Lektor. Di posisi ini, minimal angka kredit yang perlu dipenuhi itu 450 angka dengan beban penelitian sebanyak 35%. Ditambah untuk naik ke lektor harus lolos uji kompetensi dari LL Dikti atau Dirjen. Lektor kepala. Posisi selanjutnya ini ada beberapa persyaratan baru yang perlu rekan dosen penuhi. Mulai dari angka kredit minimal banget di 600 untuk beban penelitiannya di 40% dan tahapan uji kompetensinya akan dilakukan sama LL Dikti. Profesor. Posisi yang sangat diidam-idamkan rekan dosen ini juga ikut mengalami perubahan. Karena untuk naik profesor, rekan dosen harus memenuhi poin angka kredit minimal sebanyak 800 dengan persentase penelitian 45%. Sementara untuk uji kompetensinya nanti langsung oleh Dirjen. Dan untuk tambahan, syarat publikasi utama tetap wajib di minimal 1 publikasi Sinta 2 atau karya seni monumental hasil inovasi yang setara. Sampai di sini cukup terlihat jelas ya rekan dosen kalau promosi reguler itu
terukur dan berjenjang. Tapi, gimana soal rekan dosen yang punya prestasi luar biasa? Apa bisa lompat 2 jenjang sekaligus? Jawabannya, mulai sekarang bisa. Promosi loncat jabatan, pencapaian luar biasa, dan Profesor Emeritus. Masuk kelas part nih rekan dosen. Ini jadi titik paling kelihatan perubahannya. Karena di Permen 52 ini ngasih ruang buat rekan dosen yang berprestasi buat bergerak lebih cepat. Ada 2 skema yang disediakan lagi buat promosi loncat jabatan, mulai dari pencapaian luar biasa dan Profesor Emeritus. Pencapaian luar biasa. Kalau rekan dosen mempunyai prestasi di bagian ini, bisa banget untuk loncat jabatan di 2 jenjang. Tapi, ada beberapa persyaratan yang perlu dipahami. Punya prestasi nasional atau internasional yang diakui Patent Granted R Scopus Q1 atau HKI komersial. Contoh kasus atau asisten ahli bisa langsung ke lektor kepala kalau punya hibah hilirisasi TKT 7+ dan diverifikasi langsung oleh Dirjen Dikti. Karena di regulasi ini ngasih ruang akselerasi buat rekan dosen muda yang bisa dibilang sangat produktif. Profesor Emeritus. Nah, di kategori terhormat ini buat rekan dosen yang memenuhi persyaratan mulai dari usia maksimal 75 tahun, punya rekam jejak profesor yang luar biasa, punya kontribusi nasional jangka panjang. Nah, punya hak Profesor Emeritus ini berupa pendanaan APBN riset, tunjangan kehormatan khusus, sampai fasilitas kampus tetap bisa digunain. Usulan ini diajukan oleh rektor dan disahkan Dirjen. Dan paling gongnya lagi, statusnya bisa berlaku seumur hidup. Regulasi baru ini bukan cuma memodernisasi sistem aja, tapi juga menempatkan rekan dosen sebagai profesional yang kinerjanya terukur, transparan, dan terintegrasi dengan sister. Ini bisa jadi peluang yang sangat bagus buat rekan dosen yang sekarang ini memfokuskan ngembangin karirnya tanpa ribet sama hal-hal yang sebelumnya. Karena di Permen 52 ini benar-benar memfokuskan untuk ngembangin karir dan berujung ke kesejahteraan rekan dosen ke depannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!